Telepati adalah transmisi informasi yang dikirim dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan saluran sensorik, manusia atau interaksi fisik. Istilah ini diciptakan 1882 oleh Frederick W. Myers, pendiri Society for Psychical Research. Menurut sejarawan Roger Lucas dan Janet Oppenheim, asal konsep telepati dalam peradaban barat dapat dilacak hingga akhir abad ke-19. Ketika ilmu-ilmu fisik membuat kemajuan yang signifikan, konsep-konsep ilmiah diterapkan pada fenomena mental. Para psikologi menjelaskan beberapa bentuk telepati. 1. Telepati laten. Sebelumnya, telepati tangguhan digambarkan sebagai transfer informasi melalui psi dengan jeda waktu antara transmisi dan penerimaan yang dapat diamati. 2. Retrokognitif, prekognitif dan intuitif. Telepati digambarkan sebagai pengalihan informasi melalui psi tentang masa lalu, masa depan atau sekarang keadaan pikiran individu ke individu lain. 3. Telepati emotif, dikenal sebagai pengaruh jarak jauh atau transfer emosional, adalah proses mentransfer sensasi kinestetik melalui keadaan yang berubah. 4. Telepati sadar, melibatkan penyadapan ke alam bawah sadar untuk mengakses kebijaksanaan kolektif spesies manusia untuk pengetahuan. Eksperimen telepati secara historis dikritik karena kurangnya kontrol dan pengulangan yang tepat. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telepati ada, dan telepati umumnya dianggap oleh komunitas ilmiah menjadi pseudosains. Artinya, sains saat ini menganggap telepati itu tidak mungkin dan tidak ada. Ini bukti kebuntuan sains tidak dapat mengetahui dan menjelaskan fenomena telepati dari fakta yang ada. Kita sebut saja yang belum diketahui sains saat ini berupa partikel T. Manusia di bumi awalnya memiliki kapasitas sederhana untuk mendeteksi partikel T yang berasal dari jagat raya. Reseptor sensoris dasar neuron manusia yang telah dimodifikasi, hal ini dapat direkayasa melalui teknologi yang sangat maju. Ini pernah terjadi pada peradaban maju Nusantara terdahulu. Komunikasi telepati tidak dibatasi oleh jarak ruang dan waktu, melewati keterbatasan materi atau ada sesuatu yang di luar materi yang tidak diketahui saat ini, disebut dengan partikel T. Partikel T dapat bergerak di antara dua lokasi, misalnya matahari dan otak dengan propagasi konvensional melalui ruang normal dan telah terbukti menjadi komponen normal dari angin matahari ultra cepat, bergerak jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Namun, T-partikel dan partikel T virtual juga dapat berinteraksi dengan pertukaran tuwitinos ultrarelativistik yang dapat menyebar melalui dimensi yang kompak, memungkinkan transfer informasi yang sangat cepat dalam jarak jauh. Transfer informasi telepati yang mirip bahasa bergantung pada resonansi tuwitino antara susunan T-partikel dalam dua otak yang dipasangkan secara telepati, telastits. Sekitar 5.000 tahun yang lalu fenotip langka pada manusia memungkinkan beberapa kapasitas untuk kesadaran telepati pertama kali mengalami seleksi positif. Tradisi Jawa dalam memanggil seseorang dari jauh dengan menggunakan media air gentong, daun sente baju kesayangan si target. Proses memanggil orang jarak jauh dengan memasukkan air ke dalam periuk kira-kira setengahnya, posisi jongkok di depan periuk tersebut sambil memusatkan pikiran atau konsentrasi. Bayangkan melihat sosok orang yang ingin dipanggil dalam periuk tersebut. Daun kimpul yang diletakkan di depan mulut layaknya corong, hadapkan ke dalam periuk. Maka proses telepati akan berlangsung dan terjadi. Hal ini bukan karena medianya tapi karena manusia yang memanggil dan dipanggil sudah dalam posisi satu frekuensi tingkat kematangan fisik dan rohaninya. Proses kontemplasi spiritual untuk peningkatan kualitas manusia itu pada masa terdahulu sudah ada sebelum ada ajaran yang bernama agama di muka bumi. Proses itu adalah Topobroto, tergambarkan pada arca stupa di situs Sangharama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ini bukan patung tokoh agung mulia putra raja yang terlahir di tanah India. Arca dengan posisi duduk bersila ini prosesi kontemplasi leluhur bangsa Indonesia kaum Aryan, Saka, Sakaya, Cakya, tertulis di relief dasar dengan literasi kata Mahe Cakya. Tapabrata istilah daerah Parahyangan. Jawa menyebut dengan Topobroto, Bali menyebut Upasana, Kenyago, Tapo, Batagak di Sefarnat Vipa, Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Moksartam Jagaditaya, kebahagiaan dunia akhirat moksa.
Kontemplasinya, tapa, atau topo, pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, brata, disiplin, tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan melalui ajaran, dharma, dhamma, untuk mengenal Tuhan kemudian bersatu dalam kehendak, Hyang Widi Tunggal, bukan bersatu dalam zat. Maka telepati bisa dilakukan bagi manusia yang telah mendekati kesempurnaan, dan hal ini pernah terjadi pada para leluhur bangsa Nusantara. Adalah suatu kesalahan, jika masih ada tertulis di buku-buku pendidikan sejarah, bahwa nenek moyang bangsa Nusantara terdahulu, primitif, dan menganut animisme atau dinamisme. Simak klarifikasinya. Animisme, dari bahasa Latin anima atau roh, adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, mempercayai bahwa setiap benda, gua pohon, batu besar, mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar. Hanya karena publikasi dan propaganda ajaran asli Nusantara terlabeling animisme, dinamisme. Faktanya tidak ada budaya asli Nusantara seperti tersebut di atas, bahwa sejatinya ajaran asli Nusantara sudah mengenal Tuhan, sebelum agama pendatang masuk ke negeri ini. Ajaran Tolotang menyebut Tuhan Yang Maha Esa, Dewata Sewe. Parmalim Batak menyebut Mula Jadi Nabolon. Budaya Marapu menyebut Mawulu Tau Maji Tau, pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan Yang Maha Esa. Budaya Asmat sudah mengenal Tuhan, juga surga, Aucapin Mi alam sekarang, Dampu Aucapin Mi alam persinggahan, Safar surga. Bali menyebut Acintia, dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan, Ida Sang Hyang Widiwasa, bukan Krishna. Tuhan dalam ajaran Kaharingan disebut Yustu Halatala, sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Tidak benar budaya asli Nusantara, primitif, dan labeling ini menjadi benar setelah kita sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi, sehingga menjadi logis, sejarah Nusantara tidak ada sebelum tahun itu, maka kata yang tepat adalah primitif. Faktanya, Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Sefarnatvipa Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan, validitas dan ilmu tentang partikel terkecil atom. Banyak ilmu leluhur bangsa Nusantara yang jika kita amati dengan sains, sudah berada di atas pencapaian ilmu pengetahuan saat ini, secara akademik membuktikan fakta bahwa leluhur kita bukan primitif. Di antaranya, perisai diri dengan teknik radiasi batu hitam agar tidak terlihat oleh lawan. Kemampuan berkolaborasi baik dengan alam telah dikuasai leluhur kita. Beberapa tempat di Kabupaten Sanggau di antaranya di Batu Sampai dan Pancor Aji, Melayu Hulu Kalimantan setiap akan membangun sebuah negeri, selalu terlebih dahulu ditanamkan sebuah batu hitam, ditanam pada penjuru mata angin. Lempengan batu hitam, grafit, tersebut disusun paling sedikit 7 lapis, sesuai ketebalan batu tersebut. Secara sains ini difahami untuk menghilangkan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi, sehingga jika negeri tersebut mendapat serangan musuh, dapat menjadi sebuah perisai. Penelitian saintis membuktikan bahwa kestabilan medan magnet dengan kutub bumi dapat dicapai dengan lempengan batu hitam yang telah dipanaskan bolak-balik pada suhu panas yang tinggi. Artinya, jika musuh masih berada di luar area wilayah negeri, maka inframerah dari batu hitam tersebut dapat menciptakan ilusi bagi mata musuh, maka akan terjadi efek transparan tidak terlihat sebagai objek. Penjelasan sainsnya seperti di bawah ini. Penelitian tentang efek dari radiasi benda hitam yang dapat membuat suatu objek tidak terlihat antara 1850 dan 1900, yang tidak dapat dijelaskan tanpa konsep kuantum. Fisika kuantum umumnya, bersama relativitas umum, merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tetapi diskrit, berupa paket, atau kuanta. Mekanika kuantum berkembang dari penjelasan Max Planck, tahun 1900 pada masalah radiasi benda hitam, dilaporkan 1859, dan paper Albert Einstein tahun 1905 yang menawarkan teori berbasis kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik 1887.
Tahun 1896, Wilhelm Wien secara empiris menentukan hukum distribusi radiasi benda hitam. Sebuah benda hitam meradiasikan energi pada semua frekuensi, namun intensitasnya dengan cepat cenderung ke nol pada frekuensi tinggi, panjang gelombang pendek. Contohnya, benda hitam pada suhu ruang 300 K dengan luas permukaan 1 meter persegi akan melepas foton pada range terlihat 390–750 nanometer. Dengan kecepatan rata-rata tiap satu foton tiap 41 detik, berarti benda hitam tidak melepas pada range terlihat, dan pada suhu di atas itu akan ada efek lain berupa pelepasan foton di atas range terlihat 390–750 nanometer, yaitu tidak terlihat. Hukum Planck menyatakan, I, Nu, T, adalah daya energi persatuan waktu, yang diradiasikan persatuan area permukaan yang melepas pada arah normal persatuan solid angle persatuan frekuensi oleh benda hitam pada temperatur T, juga dikenal dengan radiansi spektral. H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, K adalah konstanta Boltzmann, Nu adalah frekuensi radiasi elektromagnetik, T adalah temperatur absolut benda. Tahun 1905 Albert Einstein menerjemahkan hipotesis kuantum Planck dan menggunakannya untuk menjelaskan efek fotolistrik, di mana cahaya sinar pada beberapa benda dapat melepas elektron dari material. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron, yang bermuatan listrik negatif, beredar seputar nukleus atom yang bermuatan listrik positif. Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, misalnya dari N sama dengan 2 atau kulit atom kedua, ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya N sama dengan 1 atau kulit atom tingkat pertama, energi berupa sebuah partikel cahaya yang disebut foton, dilepaskan. Energi yang dilepaskan dapat dirumuskan. Bukti dari teori mekanika kuantum. Dalam spektrometer massa, telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang diionisasi tidak kontinu, hanya pada frekuensi, panjang gelombang tertentu garis-garis spektrum dapat dilihat. Artinya ada frekuensi tertentu yang menyebabkan suatu objek tidak dapat terlihat. Inilah yang dilakukan leluhur kita terdahulu di antaranya di daerah Kalimantan. Maka hapus semua kata-kata yang menyebut leluhur bangsa Nusantara menganut animisme, dinamisme, bahwa konsep keyakinan ajaran yang menganut faham, satu Tuhan, berawal dan berasal dari sini. Nusantara maju terdahulu yang pengetahuan sainsnya melebihi sains saat ini. Ingat lagi tentang kalimat di bawah ini. Sedang orang-orang itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Dan orang terdahulu itu adalah leluhur kita, hingga menyebar ke 3/4 muka bumi dan ajarannya tumbuh subur di tanah India dan Tibet mendasari Buddhisme, Jainisme dan Hinduisme di sana. Dharmik berawal dan dipelajari di Svarnatvipa tergambar di situs Borobudur terekam sempurna di Bali. Namo Arya Tara, Kitalah Aryan, by Santo Saba.